Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi tipis-tipis sebesar 0,05%. Dengan total market cap masih di 1,99 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin terkoreksi 0,14%, untuk Ethereum 0,6%, lalu untuk BNB 0,73%, untuk XRP dia malah meningkat sebesar 0,23%, Cardano minus 0,8%, Solana juga minus 1,53%, dan AVAX sebesar malah meningkat sebesar 4,12%. Jadi overall bisa masuknya lebih ke terkoreksi tipis-tipis. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat close daily-nya not bad ya, walaupun ya tetap aja ini bearish tapi not bad ya. Dimana dia close daily kemarin di 43.903. Gitu. Tapi kita harus tetap siap, dia ada kemungkinan bisa koreksi sampai ya kemungkinan daerah Fibonacci sini atau mungkin juga EMA 50 dan 20 seperti DCWT yang kemarin kita sudah bahas alias Bali Mania daerah sana ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nanti untuk TA lebih jelasnya di belakang. Dan kita akan masuk ke beritanya. Dan beritanya ada dua nih. Yang pertama adalah sepertinya Warren Buffett ya atau lebih tepatnya Berkshire Hathaway mulai menelan ludahnya sendiri mengenai investasi dalam dunia cryptocurrency. Walaupun Berkshire nggak langsung investasi dalam kripto, tapi dia invest secara nggak langsung di kripto. Dan yang kedua adalah kita akan update mengenai FOMC ya, alias bisa dibilang hasil FOMC yang Januari lalu baru dirilis detailnya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, dan setelah bertahun-tahun ya Warren Buffett membenci cryptocurrency, terutama Bitcoin in general ya, dan bahkan sempat menyebut Bitcoin sebagai racun tikus. Sekarang ironisnya Warren Buffett malah baru saja investasi sebesar 1 miliar US dollars di bank yang crypto friendly. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas beritanya. Jadi seperti yang kita tahu ya, Warren Buffett adalah seorang investor yang luar biasa terkenal ya, dan tetapi di waktu bersamaan pun dia terkenal tidak menyukai cryptocurrency ya. Dia mengatakan Bitcoin itu sebagai racun tikus. Tetapi sekarang uang dia mengatakan hal yang sebaliknya. Spesifiknya perusahaan dia yang bernama Berkshire Hathaway baru saja membeli 1 miliar US dollars worth of stock ya. Jadi dia beli saham dari sebuah digital bank yang fokusnya justru di cryptocurrency ya. Nah, dan Berkshire Hathaway ini baru saja filing SEC minggu ini, alias lebih tepatnya minggu lalu ya, mengenai investasi kripto dia nih. Dan ini reveal bahwa company-nya dari si Buffett ini alias Berkshire Hathaway sudah membeli 1 miliar dolar worth of share dari New Bank. Nah, New Bank ini adalah satu digital bank yang base-nya di Brazil. Dan bisa dibilang ini adalah digital bank yang terbesar di Amerika Latin gitu. Dan si New Bank ini sebenarnya masuk ke satu perbankan yang baru disebutnya neobank. Nah, ini tipe perbankan yang bisa dibilang operasinya itu di luar dari rule dari traditional banking system. Gitu. Jadi berbeda dibandingkan dengan bank-bank yang biasa kita tahu gitu. Nah, digital bank investment unit mereka bernama Nuinvest ya. Ini membiarkan atau memperbolehkan para user dari bank mereka itu untuk menaruh uang di Bitcoin Exchange Traded Fund alias ETF. Dan ya tentunya ini yang membuat bank ini sangat terkait dengan ya cryptocurrencies gitu. Mereka crypto friendly. Nah, jadi kalau gue lihat ya artinya ya mungkin Warren Buffett dan Berkshire Hathaway akhirnya tidak bisa membiarkan potensi yang luar biasa besar ini lepas dari portofolio mereka gitu. Tapi tentunya ya mereka nggak mungkin lah ya benar-benar nelan ludah dengan beli Bitcoin, nggak. Jadi akhirnya mereka mendapatkan exposure terhadap cryptocurrency dengan cara investasi di perbankan ini begitu ya. Tapi intinya apa? Intinya Warren Buffett tetap ingin hasil atau ingin dapat yield dari cryptocurrency walaupun nggak secara langsung gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu ya bahwa ya ini sudah dikatakan berkali-kali bahwa Berkshire Hathaway chairman dan juga CEO alias Munger ya. Munger dan Warren Buffett ini sering kali gitu ya mengkritik cryptocurrency ya, bahkan ya mereka sering bilang ya nggak punya unique value, dibilang racun tikus, dan bahkan Munger nih ekstrim banget, nggak tahu kenapa kayak dendam banget sama cryptocurrency ya. Dia bilang dia tuh berharap cryptocurrency itu nggak pernah diciptakan.
Dan dia bilang katanya dia nggak akan membiarkan orang-orang yang crypto trader ini nikah ke keluarga dia. Ya terserah sih ya sebenarnya. Kayaknya kalau ngomong keluarga dia udah, anak dia udah umur berapa? Dia udah tua banget juga. Mungkin cucunya jangan-jangan ya, nggak tahu juga. Nah lalu bahkan dia juga sempat ngomong bahwa ini tuh cryptocurrency itu menjijikan menurut dia katanya. Justru nggak memberikan interest terhadap civilization. Well, ya, some, yes. Ya, beberapa project, yes. Dan jujur, banyak juga project-project nggak jelas yang pump and dump, yang mungkin cukup fair lah kalau dikasih kritik seperti ini. Gitu ya. Tapi nggak semua. Tapi kayak Bitcoin, Ethereum menurut gue really have a purpose. Gitu. Jadi ya, baik lagi. Gue setuju kalau buat koin-koin yang nggak jelas, koin-koin pom-pom yang nggak ada gunanya. Gue setuju. Tapi kalau untuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano dan lain-lain yang benar-benar punya value dan benar-benar punya utility, ya gue nggak setuju dengan kata-kata ini ya. Dan bahkan si Munger ini salah satu orang yang mendukung keputusan Cina untuk nge-ban Bitcoin trading di country mereka ya, dan bahkan dia juga memberikan saran untuk Amerika mengikuti China. Ya, tapi ya sekarang ya lucunya ya mereka seperti menelan ludah sendiri karena sekarang di portofolio, ya bisa dibilang di portofolio mereka sudah ada perbankan yang sangat friendly terhadap cryptocurrency gitu. Jadi ujung-ujungnya adopsi semakin banyak ya, dan ya gue harap nanti kedepannya akan semakin banyak investor-investor yang mungkin tadinya anti kripto akan masuk juga ke kripto, tapi tentunya ke kripto yang jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu beritanya. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai FOMC. Nah, tetapi sebelum ada yang komplain nanya, loh bang, ini kan yang Januari, nggak ada yang lebih baru. Kita bisa lihat ya, bahwa ini literally baru dirilis kemarin, ya tanggal 16 Februari. Dan ya tentunya gini, meetingnya sudah berlangsung pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Januari lalu. Tapi implementasinya, ya, atau lebih tepatnya statementnya, ya itu baru keluar kemarin, gitu ya. Nah, langsung kita masuk saja. Jadi ini dia kurang lebih. Jujurnya gini, kalau mau kita lihat ini sangat-sangat teknis gitu. Dan jujur kalau kita bahas secara detail semuanya pusing gitu ya. Karena baik lagi, kalau kalian baca juga sendiri ya, belibet ya, sangat-sangat detail sekali. Tapi ada beberapa hal yang ingin gue tekankan. Yang pertama adalah nih, si Board of Governors dari The Fed ini sudah vote bahwa mereka akan maintain interest rate itu di balance antara 0,15% effectively sejak 27 Januari. Jadi ya minimal dia masih maintain for now ya. Jadi nggak ada peningkatan secara tiba-tiba. Itu walaupun ya kita bisa lihat secara inflasi atau CPI mereka naik gitu. Nah, lalu selanjutnya mungkin penting lagi adalah mereka ini akan undertake open market operation. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk maintain federal funds. Federal funds rate gitu dengan target 0 sampai 1/4%. Jadi kita tahu target mereka di daerah situ ya. Dan selanjutnya kita lihat juga related dengan action ini, Board of Governors dari The Fed juga sudah vote bahwa mereka akan establish satu primary credit rate gitu. Jadi mereka akan membuat satu credit rate yang existing levelnya itu di 0,25%. Jadi aduh bro, itu udah dibikin pendek tapi masih pusing. Intinya apa? Intinya dari meeting ini mereka tidak ada rencana menaikkannya lagi secara tiba-tiba. Itu berarti ya kita tinggal tunggu Maret nih ya. Dimana kita bisa lihat Maret itu dia akan ada FOMC meeting lagi. Nah semoga saja di Maret ini ya kemungkinan besar akan naik sih ya. Akan naik kemungkinan besar. Tapi semoga saja The Fed mempertimbangkan bahwa kondisi market sekarang ya sedikit buruk gitu. Apalagi kalau kita lihat saham ya S&P, Dow Jones, bahkan performanya ya bisa dibilang lebih buruk sekarang secara TA dibandingkan dengan Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga saja nanti Maret interest rate-nya nggak terlalu ekstrim kalau sampai dia naik. Oke, dan balik lagi ke Bitcoin. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin ya, daily close-nya not bad seperti yang kita bahas di depan. Nah, tapi gini ya, untuk di 4 hourly-nya kita bisa lihat dia masih bertahan. Ya, jujurnya masih bertahan. Jadi sebenarnya gini ya, untuk drop seperti ini masih cukup normal. Nah, yang mulai bikin deg-degan apabila dia close daily di bawah dari sini. Di bawah dari sekitar 42 ribuan. Kalau dia close di 41, 40, nah itu boleh keringet dingin. Kenapa? Karena dia membuat lower low alias low sebelumnya kalah rendah dibandingkan daily close selanjutnya ya. Nah, untuk satu aset seperti yang gue sudah bilang ya, mungkin kalian sudah bosan juga ngedenger karena gue udah sering banget ngomong, satu aset yang membuat lower low ya, dia kemungkinan besar akan mulai bearish lagi gitu. Jadi
PR-nya gini, PR-nya koreksi boleh nggak? Boleh koreksi. Tapi jangan sampai koreksinya kelebihan sehingga membuat lower low. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat MA50 dan 20 sudah semakin dekat. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ya, antara besok atau lusa dia akan golden cross. Nah, setelah golden cross di daily ini, semoga saja MA20 bisa cepat-cepat menjemput harga dari Bitcoin sehingga pantulannya bisa lebih di atas. Gitu. Semoga saja dia cepat-cepat bisa confluence juga di daerah sini ya, di daerah 42.400-an, di mana itu ada confluence dengan Fibonacci support ya, itu 50%. Jadi untuk sekarang Bitcoin ya bisa aja sebenarnya kalian pasang buy limit di daerah sini 42 ribuan. Nah, yang yaitu dengan logika ada Fibonacci support yang nanti harusnya in theory bisa kejemput juga dengan MA20 gitu ya. Itu buat yang konservatif tentunya. Nah, buat yang lebih agresif bisa kita pindah ke 4 hourly chart. Nah, untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA 50 atau 20 ya. Tapi ingat, bukan di daily tapi di 4 hourly chart. Jangan sampai ketukar. Karena walaupun sama-sama 20 dan 50 tapi beda time frame maka akan beda harganya ya. Dan untuk daerah situ tuh di sekitar 43.400-an lah ya kalau mau kita bulatin di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan PR besar dia adalah kalau sampai dia koreksi, seperti yang gue tadi bilang, jangan sampai daily closing di bawah dari 42.000. And that's it for now. Sisanya sih ya, it's fair game ya. Dan dan selain itu juga gue ingetin sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Itu yang pertama. Yang kedua, DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya untuk edukasi dan sekali lagi gue tekankan untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan kita masuk ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat dia salah satu yang paling perkasa di hari ini ya. Dimana yang lain cenderung ya kalau naik tipis-tipis atau malah cenderung merah tipis-tipis. Sementara AVAX dia malah naik sebesar 4,11% gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ternyata dia sangat sukses setelah tembus MA50 dan terus menemukan volume, bisa kita bilang ya. Dari tanggal 14 Februari ya, sejak Valentine ya. Valentine sampai tanggal 16 Februari, volumenya terus masih bertambah. Itu dan tentunya yang menang buyers ya, lebih banyak volume buyers. Nah, tapi ya seperti biasa, jangan beli di resisten ya. Jangan karena dia pump, beli aja pasti dia akan nge-pump terus. No, ya kita harus bersabar nunggu apa? Pantulan di support, ya belilah di support. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat AVAX juga semakin dekat ke Golden Cross. Ya, walaupun mungkin ini kayaknya butuh 3 hari gitu ya mungkin ya. Ya, sekitar 3-4 hari lah. Nah, kalau sudah Golden Cross ya berarti kemungkinan besar MA20 akan coba dites sebagai support. Gitu. Jadi, for now sebenarnya ada dua pilihan. Nah, sebelum kita Golden Cross boleh aja pasang buy limit di MA50. Itu di $84 lebih 8 sen. Gitu ya. Atau kalian mau bersabar, tunggu dulu sampai Golden Cross dan pasangnya di MA20 ya, which is ya bukan di sini, tapi nanti pas dia sudah cross di atas ini ya. Nah, secara teori kalau sudah Golden Cross, that's a bullish signal gitu ya. Berarti secara harga dia terus meningkat ya. Nah, setelah itu kita ya seperti yang tadi gue bilang ya, bisa pasang buy limit di MA20 di daily. Nah, itu balik lagi untuk yang lebih konservatif. Gue selalu siapin juga buat yang lebih agresif, yaitu di 4 hourly chart, terutama dengan momentum seperti ini ya. Nah, di sini uniknya ya sama basically ya, karena MA yang kita pakai sama, tapi beda time frame. Jadi kalau di kalau di 4 hourly chart sudah golden cross. Nah, jadi sebenarnya gini, di daily nih, secara visualnya yang kita cari adalah gini, si biru ini dengan si hijau golden cross seperti di 4 hourly chart seperti ini ya. Nah, sudah golden cross beli di pantulan. Nah, itu buat yang konservatif di daily. Nah, buat yang agresif, kalian bisa lakuin hal yang sama tetapi di 4 hourly chart. Nah, jadi kalian bisa tunggu sampai dia terpantul di MA20 di 4 hourly chart yang sekarang sih masih di $87. Tapi baik lagi harus tetap kalian perhatikan karena nanti akan berubah terus harganya, apalagi yang 4 hourly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Bisa pertimbangkan beli di pantulan MA20 di 4 hourly chart untuk yang agresif. Buat yang lebih konservatif bisa pertimbangkan MA50 atau tunggu sampai golden cross dan tunggu di pantulan MA20 di daily. Jangan sampai ketukar. Oke, dan untuk Matic ya, jujurnya waktu kemarin Matic nge-wick ke bawah ini gue lihat, gue lumayan deg-degan. Gue mikir, aduh jebol nggak ya? Tetapi enggak, ternyata ya dia bertahan dan basically cuma nge-wick sampai ke MA20 dan bahkan itu pun nggak kena dan lanjut lagi ke atas. That's good. Tetapi kalau menurut gue dengan pola seperti ini ya, skenarionya masih kemungkinan besar akan bermain pingpong. Ya, jadi nanti mungkin dia akan retest 50, kepukul,
dan mantul lagi di 20 dan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya tinggal tunggu Bitcoin ya. Kalau udah jadi ya technically bukan. Ya jadi kayak triangle sih ya. Tapi triangle-nya bukan karena trend line tetapi lebih ke support. Ya support resisten atau moving average antara MA50 dan 20. Nah, kalau sudah terjadi permainan pingpong, biasanya kita harus tunggu Bitcoin, seperti yang gue bilang tadi ya. Andaikan Bitcoin cenderung lebih bullish, ya kemungkinan besar support akan menang. Tapi kalau Bitcoin cenderung bearish, apalagi ngedrop sampai di bawah 40.000, kemungkinan yang menang adalah resisten dan kembali lagi tembus. Gitu. Nah, untuk sekarang ya, walaupun not bad, tetapi dia technically mulai membentuk satu lower high. Ya, dan lower high itu tanda dari pelemahan momentum. Ya, pelemahan momentum dan ya lama-lama bisa jadi bearish. Gitu. Nah, makanya dalam beberapa hari ini penting nih, siapa yang menang? Apakah 20 yang menang sebagai support atau 50 yang menang sebagai resisten? Itu yang harus kita tunggu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk buy limit, ya seperti biasa masih sama seperti sebelumnya di MA20 di daily. Gitu. Nah, pastinya ada dua orang nih ya, yang pasang di 20 ada yang kena atau enggak. Karena sebelumnya gue pernah saranin juga untuk pasang buy limit naikin sedikit. Nah, kalau kalian naikin sedikit, kena pasti di sini. Tapi kalau belum kena, ya sudah, nggak apa-apa. Geser ke MA20 yang sekarang. Gitu ya. Jadi, untuk Matic kurang lebih seperti itu. Dan kalau mau agresif sebenarnya di Matic ya, dalam bentuk candle yang seperti ini ya, apalagi dia membuat lower high, sebenarnya gue nggak terlalu saranin. Tapi ya baik lagi, itu kan tergantung ke lo masing-masing. Kalau lo yang agresif, ya boleh aja pertimbangin misalkan di MA 200 atau 50 di 4 hourly chart. Gitu. Tapi gue ingetin sekali lagi, dengan bentuknya seperti ini ya, dia membuat lower high lebih beresiko lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Phantom ya. Phantom dramatis banget nih, udah kayak nonton teater ya. Dimana kemarin dia sempat nge-wick cukup dalam ya, sampai terendahnya itu di $2 2,00 something lah ya. Dia basically ketahan di $2. Lalu setelah itu dia baik lagi daily close-nya masih technically, coba kita lihat ya, dia technically close-nya sedikit di bawah dari MA20, tapi ya tipis-tipis lah, jadi masih dihitungnya masih bisa mantul lah. Dan pada hari ini kita bisa lihat lagi bahwa dia kembali lagi di atas, jadi dia opennya di atas dari MA20. Jadi quite unique ya, ini tipis-tipis banget dan belum tahu nih siapa yang menang gitu ya. Apakah MA20 akan kembali menjadi support atau malah kejebol lagi dan malah menjadi tukang pukul lagi ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya kalau kondisi FTM seperti ini sih gue lebih baik wait and see dulu. Walaupun MA20 seperti menunjukkan kekuatan, tapi kalau gue pribadi lebih wait and see dulu. Tunggu sampai dia ada momentum lagi, volume mulai naik, dia mulai sedikit naik ya. Naik dan kalau terpantul lagi di 20 baru gue pertimbangkan untuk beli lagi di situ. Ya, jadi itu menunggu konfirmasi ya. Dan untuk yang lebih agresif ya, tetap aja gue sebutin ya, walaupun kalau gue pribadi dalam kondisi seperti ini nggak akan agresif ya. Tapi baik lagi, setiap lu beda-beda. Ada yang lebih agresif, ada yang lebih konservatif. Nah, buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan beli di MA50. Itu buat yang agresif banget. Tapi buat kalian yang agresif tapi masih ngerasa kayak, wah tapi benar juga ya, tadi di daily-nya nggak terlalu bagus secara TA-nya, boleh tunggu dulu sampai terjadi golden cross ya. Kalau terjadi golden cross dan harganya ikutan naik karena golden cross ini ya, alias dia kebantu oleh 20 dan terpantul ke atas, nah kalian boleh pertimbangkan untuk pasang posisi di MA20 di 4 hourly chart-nya. Gitu. Ya, jadi ada dua nih yang buat yang agresif. Agresif banget, hajar aja dari 50 pasang buy limit. Atau yang kedua bisa kalian tunggu sampai MA20-nya golden cross dulu dan terbukti bahwa 20-nya menjadi support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Ethereum ya. Dan buat kalian yang sudah pasang buy limit di daerah 3081 atau di MA50 pasti sedang senyum-senyum sendiri karena kejemput dan naik lagi ya. Tapi baik lagi ya, ini perjuangannya masih belum selesai karena kalau kita lihat sekarang dia masih ke reject. Sebenarnya dibilang ke reject spesifik apa nggak ada ya. Cuma dia mungkin kurang momentum aja makanya rada turun lagi. Tapi ya intinya adalah mungkin masih ada kemungkinan dia retest lagi daerah sini. Ya, jadi buat kemarin kan yang ketinggalan atau lupa ya bisa saja sekarang pasang buy limit antara di daerah $3.081 atau di MA50 yang sekarang ada di $3.058 ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, semoga saja ya setelah dia retest lagi nanti ya, kalau dari bentuknya sih sekarang kemungkinan akan retest lagi di area sini ya, akan terjadi pola-pola seperti di sini ya. Dia akan terpantul lagi dan setelah itu yang lebih pentingnya adalah dia harus daily close di atas dari 3.247 ya, tentunya nggak besok lah ya, mungkin beberapa hari ke depan. Setelah dia terpantul di area sini, targetnya adalah dia harus close di atas dari sini. Kenapa? Karena kalau dia close daily di atas dari sini, artinya dia menunjukkan bahwa dia membuat higher high. Nah, higher high berarti menunjukkan bahwa satu aset ini masih memiliki momentum yang cukup untuk bisa lanjut lagi ke atas. Ya. Nah, setelah dari sini tentunya targetnya ya sangat gampang kita lihat dari sini, ya, yaitu di daerah 3.379. Nah, kalau sudah seperti itu, dia bisa terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, otomatis itu menunjukkan reversal ya. Jadi untuk Ethereum kurang lebih seperti itu, dan ya baik lagi kenapa gue prefer untuk averaging ya, karena ya kita nggak pernah tahu gitu, kapan dia akan benar-benar reversal atau malah jadi bull trap gitu. Dan orang sering kali berdebat, wah ini bull trap, wah ini enggak, ini reversal, bla bla, terus ribut gitu ya. Sebenarnya gue rasa udah lah, just average aja gitu. Kalian average, kita nggak pernah tahu ini apakah akan jadi bull trap atau akan menjadi reversal gitu. Karena ya kalau mau kita lihat sering kali sama gitu loh bentuknya. Dan kadang-kadang bukan permasalahan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ya volumenya saja gitu. Kalau tidak ada volumenya, lama-lama buyer takut untuk lanjut beli, ya sudah, jebol turun gitu loh ya. Jadi ya baik lagi, kalau gue pribadi sih simple aja, just average your price di support-support. Selama lu mencoba untuk averaging di support, ya menurut gue nggak akan terlalu salah lah, sampai separah apapun gitu. Oke, dan selanjutnya untuk Luna. Nah, untuk Luna kita bisa lihat ya, dia pada tanggal 7 Februari ya, dia kerja oleh EMA 20. Lanjut turun, tapi untungnya tidak sampai jebol ke 200, bahkan nggak sampai retest 200 ya. Langsung menemukan lagi momentum pada tanggal 14 Februari ya, ini didukung oleh Bitcoin tentunya bisa naik ya. Dan pada tanggal 15 dia secara clean naik tembus di atas dari 20 ya. Nah, tetapi kita bisa lihat kemarin ya, dia mulai sedikit kehilangan volume dan technically speaking dia mulai ya, belum pasti nih, mulai membentuk satu lower high ya. Nah, kita bisa lihat di sini lebih rendah daripada di sini tentunya kan ya. Nah, ya, tapi bagi masih baru mulai, jadi belum pasti. Mungkin aja dia terpantul lagi dan lanjut membuat higher high gitu ya. Jadi untuk sekarang Luna dalam kondisi yang mungkin masih ya cenderung apa ya, sideways lebih ke bullish gitu ya, tapi masih rada sideways lah gitu kesannya ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart, dia itu resistennya sebenarnya 200 ya, masih rada jauh. Tapi ya baik lagi, ya mungkin lebih tepatnya bukan karena resisten tapi lebih kehilangan volume lah. Nah, sekarang gini, kita lihat apakah dia bisa terpantul oleh EMA 20 di 4 hourly chart atau tidak gitu. Nah, buat yang konservatif ya tunggu aja lihat gitu. Kalau dia bisa terpantul ya that's good. Tapi buat yang lebih agresif ya boleh saja kalian tambah posisi di MA 20 di 4 hourly chart. Gitu. Tapi gue ingetin sekali lagi untuk yang lebih agresif. Kalau buat yang lebih konservatif dalam kondisi seperti ini ya antara lo tunggu MA 20 sebagai support atau just wait and see ya. Jadi untuk Luna kurang lebih seperti itu. Quite simple. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Nah, untuk Polkadot seperti yang gue bilang, permasalahan dia adalah lack in volume. Dan basically kayak tidak bergairah saja market dia ya. Dari candlesnya kita bisa lihat banyaknya candles galau ya, yaitu dia membuat spinning top ya, spinning top terus ya, artinya kegalauan di markets. Dan apa namanya, setelah akhirnya dia kemarin berhasil breakout di tanggal 15 Februari pun cenderung lemah dan akhirnya tanggal 16 Februarinya alias kemarin dia close di bawah lagi EMA 20 walaupun tipis-tipis ya. Dan sayangnya dia opennya atau open candle pada hari ini juga di bawah dari EMA 20 dan sepertinya EMA 20 mulai berubah menjadi resisten. Nah, jadi tentunya sekarang Polkadot ini secara TA apabila BTC ngedrop aja sedikit ya, 42.000, 41.000, kata gue Polkadot akan boom ya, akan cenderung turun ya. Nah, pertanyaannya turunnya akan separah apa? Ya, apakah dia akan membuat lower low atau tidak? Kalau dia membuat lower low ya, dia membuat kurang lebih sampai sini ya, that's really bad ya. Polkadot bisa kembali lagi turun sampai ke daerah $10 menurut gua ya. Kenapa bisa sampai potensi ke $10? Karena seperti yang kita lihat ini bisa saja menjadi double top ya. Atau kalau kalian lebih optimis bisa saja ini menjadi double bottom gitu ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau menurut gua Polkadot dan Cardano ya, menurut gua dua itu akan sangat terpengaruh sekali dengan BTC. Apabila BTC bisa survive, apalagi sampai BTC bisa sampai 50.000, menurut gua dua aset ini bisa selamat. Tapi kalau sampai BTC drop di bawah 40.000 dan bahkan sampai retest 30.000 ya, siap-siap. Menurut gua dua ini akan cenderung drop ya. Untuk Polkadot masih untung ada $10. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.